Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim tentu tak lepas dengan zikir maupun doa. Zikir maupun doa yang kita panjatkan adalah sebagai bentuk permohonan dan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan segala macam karunia-Nya. Bahkan sampai menjelang tidur pun kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dulu agar terhindar dari mimpi buruk dan juga terhindar dari gangguan jin. Akan tetapi jauh lebih baik apabila setelah membaca doa sebelum tidur, hendaknya saudaraku semuanya menambah satu surah untuk dibaca, yakni surah Al-Ikhlas. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena surah ini bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, kesulitan dari kegelapan malam, dan segala kesulitan resiko di hari kiamat. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam Abwabul Faraj menganjurkan untuk memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur. Anjuran ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang hendak tidur di pembaringannya, lalu ia menghadap sebelah kanan sambil membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, pada hari kiamat nanti Allah akan berseru kepadanya, "Wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu." Hadis riwayat Tirmizi. Begitu juga dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai keajaiban bagi yang sering membaca surah Al-Ikhlas, ada satu kisah menarik yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu pagi, Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya Anas bin Malik melihat suatu keanehan. Matahari pagi itu terlihat begitu redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Tak lama kemudian Rasulullah SAW dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup, padahal tidak mendung?" "Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya," jawab malaikat Jibril. Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?" "Ya Rasulullah, 70.000 malaikat," jawab malaikat Jibril. Rasulullah bertanya lagi, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 70.000 malaikat agar membacakan sholawat kepada salah satu umatmu." "Siapakah dia, wahai Jibril?" tanya Rasulullah. "Dialah Muawiyah," jawab malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga saat ia meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surah Al-Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca surah Al-Ikhlas. Dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sebanyak 70.000 malaikat untuk membacakan sholawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut." Subhanallah, begitu mulianya Allah memperlakukan seorang hambanya yang sering melantunkan surah Al-Ikhlas ini. Oleh karena itu, mulai sekarang usahakan sebelum tidur, bacalah minimal 1 kali surah Al-Ikhlas setelah membaca doa sebelum tidur. Insya Allah, kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dan akan mendapatkan keutamaan yang dijanjikan Allah saat di dunia.
Di antara keutamaan membaca surah Al-Ikhlas adalah yang pertama, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepada seorang budak. Budak ini biasanya di dalam sholat, ketika sholat bersama sahabat-sahabatnya, sering mengakhiri bacaan surahnya dengan Qul huwallahu ahad. Tatkala para sahabatnya kembali, mereka menceritakan hal ini pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lantas berkata, "Tanyakan padanya kenapa dia melakukan seperti itu." Mereka pun menanyakannya, dia pun menjawab, "Surah ini berisi sifat Ar-Rahman, oleh karena itu aku senang membacanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, "Kabarkan padanya bahwa Allah mencintainya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kedua adalah mendapatkan jannah atau masuk surga jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di saat itu beliau mendengar seseorang membaca. Lalu beliau bersabda, 'Dia telah mendapatkan.'" Abu Hurairah bertanya, "Mendapatkan apa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Al-Jannah atau surga." Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan yang ketiga adalah doa yang tidak tertolak. Dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu an, beliau berkata, "Aku pernah masuk masjid bersama Nabi. Tiba-tiba ada seorang sahabat sholat dan membaca dalam doanya. Lalu beliau bersabda, 'Demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh dia telah meminta dengan namanya yang mulia, yang jika ia meminta dengan nama tersebut, Allah akan memberinya. Dan jika dia berdoa dengannya, diterima.' Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mulailah menambah satu surah ini sebagai penghantar tidur dari saudaraku semuanya. Semoga kita dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari segala macam gangguan jin dalam tidur kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.